Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 7 beranggotakan Iza Nuria Dewi Haliza, Nika Aulia Firdiani Azet, dan saya Kuswatun Nila Setiani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Keseimbangan Kehidupan Kerja. Pengertian keseimbangan kehidupan kerja. Apa sih keseimbangan kehidupan kerja itu? Jadi, keseimbangan kehidupan kerja adalah pencapaian harapan terkait peran yang dinegosiasikan dan dibagikan antara individu dan mitra terkait perannya dalam domain pekerja dan keluarga. Menurut Schermerhorn dalam Ramadhani tahun 2013 mengungkapkan bahwa work-life balance atau keseimbangan kehidupan kerja adalah kemampuan seseorang dalam menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Jadi, apakah keseimbangan kehidupan kerja itu penting? Jawabannya iya, karena ketidakseimbangan kehidupan kerja dan pribadi dapat mempengaruhi cara berkomunikasi secara negatif. Selain itu, keseimbangan kehidupan kerja juga mendorong hubungan baik di rumah dan tempat kerja. Keseimbangan kehidupan kerja diperlukan untuk mempertahankan keunggulan profesional. Dalam bekerja, seringkali kita merasakan kelelahan-kelelahan akibat beban kerja yang dapat disebabkan oleh kurangnya rasa pencapaian dan makna pekerjaan, kurangnya kepercayaan antara supervisor atau rekan kerja, berada di bawah tekanan, bekerja dengan orang yang sulit, konflik pribadi maupun antar staf, dan kita sering melakukan pekerjaan yang sama dengan sedikit variasi. Penerapan keseimbangan kehidupan kerja juga sangat bermanfaat untuk individu maupun organisasi. Manfaat untuk individu atau untuk karyawan dapat menciptakan situasi win-win atau 50/50 di mana karyawan merasa didukung dan lebih mengendalikan stres mereka, walaupun di rumah maupun di tempat kerja, yang mengarah pada kepercayaan diri, loyalitas, dan hubungan yang lebih baik dengan kepemimpinan dan manajemen. Selain itu, karyawan juga memiliki kendali yang lebih besar atas kehidupan kerja mereka, memiliki waktu lebih fokus pada kehidupan di luar pekerjaan, menunjukkan loyalitas dan komitmen, memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar, memiliki peningkatan harga diri, kesehatan, konsentrasi, dan kepercayaan diri. Jadi, manfaat dari penerapan keseimbangan kehidupan kerja di organisasi yaitu tenaga kerja yang tersedia lebih maksimal, mengurangi biaya, mempertahankan karyawan yang berprestasi, mengurangi absensi, mengurangi produktivitas, menarik pekerja yang lebih luas, dan membuat karyawan merasa dihargai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah identifikasi pemicu ketidakseimbangan. Pemicu ketidakseimbangan dapat diartikan sebagai pengalaman kurang enak, misalnya konflik dan beban berat, yang menyebabkan seseorang merasa dimanfaatkan dan tidak bahagia. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan pemicu ketidakseimbangan. Di antaranya adalah tipe kepribadian, orang-orang yang sulit di tempat kerja, garis yang kabur secara teknologi, dan tuntutan hidup. Yang pertama adalah tipe kepribadian. Tipe kepribadian yang kita miliki dapat memberikan banyak pengalaman yang menyebabkan ketidakseimbangan. Kategorisasi tipe kepribadian sangat luas dan bervariasi. Maka dari itu, kita akan fokus pada dua tipe kepribadian, yaitu tipe A dan tipe B. Sifat yang dimiliki kepribadian tipe A adalah sangat kompetitif, fokus pada waktu dan tenggat waktu, ambisius, dan sulit untuk bersantai. Sebaliknya, kepribadian tipe B memiliki sifat yang santai. Seseorang dengan kepribadian tipe A akan berjuang menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Namun, untuk tipe B juga dapat mengalami ketidakseimbangan jika melakukan penundaan pekerjaan akibat terlalu santai. Misalnya, tipe A bekerja sampai larut malam karena dia ingin membuat laporannya sempurna. Sedangkan tipe B bekerja sampai larut malam karena tidak memperhatikan deadline
dan sekarang dia memiliki proyek yang jauh dari selesai dan deadline-nya di pagi hari. Maka dari itu, keduanya akan mengalami tekanan dan tidak akan memiliki keseimbangan kehidupan kerja yang baik. Kemudian adalah dampak orang sulit pada keseimbangan kehidupan kerja. Tipe kepribadian juga dapat mempengaruhi cara kita menghadapi orang-orang sulit di tempat kerja. Terdapat 3 situasi spesifik yang melibatkan orang-orang sulit. Pertama, pelanggan dan klien yang marah. Kedua, penindasan di tempat kerja. Dan yang ketiga, mobbing di tempat kerja. Yang pertama adalah pelanggan dan klien yang marah. Ketika kita menghadapi pelanggan yang marah-marah, maka akan berdampak negatif. Nah, ketika kita berurusan dengan pelanggan yang marah, maka akan memicu ketidakseimbangan yang menyebabkan misalnya kurangnya komitmen, kelelahan, stres, dan sebagainya. Lalu bagaimana organisasi dapat mengatasi dampak negatif dari pelanggan yang menyulitkan karyawan? Untuk itu, manajer harus mempertimbangkan peluang pengembangan karyawan, misalnya seperti mengadakan program kesehatan perusahaan atau kegiatan pelatihan bagi karyawan. Yang kedua, penindasan di tempat kerja. Penindasan atau bullying di tempat kerja dapat didefinisikan sebagai tindakan dan praktik yang diarahkan dengan sengaja atau tidak sadar dan menyebabkan rasa malu, penghinaan, stres, dan dilakukan secara berulang. Bullying secara negatif dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan menyebabkan lingkungan kerja yang tidak sehat. Nah, apa saja contoh bullying di tempat kerja? Contohnya adalah menggunakan orang sebagai kambing hitam, melecehkan rekan kerja secara seksual, meningkatkan beban kerja dan juga tekanan. Misalnya, selesaikan proyek ini dalam 2 minggu atau Anda dipecat. Lalu ada juga menimbulkan kekerasan fisik. Nah, itu adalah contoh dari bullying di lingkungan kerja. Lalu yang ketiga adalah mobbing di tempat kerja. Perlu diketahui kalau bullying dilakukan individu ke individu lain. Namun, jika bullying itu dilakukan oleh suatu kelompok atau banyak orang, maka hal itu disebut sebagai mobbing. Pemicu ketidakseimbangan yang kedua adalah batas kabur secara teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi seluler seperti HP dapat merusak batas kehidupan kerja. Memang, teknologi dapat membuat kita menjadi produktif, tetap terhubung dengan klien, merespon dengan cepat, menyelesaikan tugas terlepas dari jarak, dan masih banyak yang lain. Namun, kita harus tetap memperhatikan waktu agar keseimbangan kehidupan kerja tercapai. Lalu, pemicu ketidakseimbangan yang ketiga adalah tuntutan hidup. Nah, ini terbagi menjadi 2, yaitu tanggung jawab rumah tangga dan keluarga, lalu tanggung jawab kesehatan. Nah, jika nanti kita sebagai orang yang telah bekerja, kita harus meluangkan waktu untuk keluarga. Meskipun seorang wanita bekerja, biasanya semua tugas rumah akan selesai dilakukan. Meskipun tuntutannya berbeda-beda, jenis dan intensitasnya baik perempuan maupun laki-laki harus menyesuaikan antara tuntutan rumah tangga, tuntutan keluarga, dan tuntutan pekerjaan. Dan ketika kita bekerja, resiko kesehatan juga menyertai, misalnya adalah stres terkait pekerjaan akan menyebabkan kehidupan yang tidak seimbang. Kita harus meluangkan waktu untuk tetap melakukan olahraga agar kesehatan terjaga meski sedang banyak pekerjaan, supaya keseimbangan kehidupan kerja kita tercapai. Selanjutnya, strategi untuk keseimbangan. Terdapat beberapa strategi. Yang pertama, mengenal diri sendiri dengan memahami kelebihan serta kekurangan pada diri sendiri. Yang kedua, mengembangkan kecerdasan emosional. Hal ini untuk memantau perasaan, emosi, serta tindakan. Yang ketiga, memahami kemarahan. Meskipun marah merupakan suatu hal yang wajar, tetapi marah juga harus dikendalikan. Yang keempat, melepaskan amarah dengan cara yang sehat. Yang kelima, mengembangkan keterampilan manajemen waktu. Misalnya, menyelesaikan pekerjaan yang paling penting terdahulu. Yang keenam, menggunakan teknologi untuk menjaga keseimbangan. Misalnya, untuk mengkomunikasikan suatu hal yang penting,
bisa dilakukan di mana saja menggunakan teknologi. Dan yang terakhir, mengambil liburan, karena liburan bisa mengurangi stres kerja. Selanjutnya, kunci keunggulan dengan work-life balance. Yang pertama, mengenali diri sendiri. Yang kedua, mengevaluasi konteks profesional dengan menilai bagaimana suatu perusahaan atau organisasi Anda dapat mengakomodasi. Yang ketiga, interaksi komunikasi. Dengan mulai berpikir sebelum berinteraksi dan lebih berhati-hati ketika berkomunikasi. Yang terakhir, mundur dan renungkan. Dengan menentukan apakah Anda dan atasan Anda senang dengan keseimbangan kehidupan kerja Anda.